Saya buka aja, ini gak usah lama-lama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf sebelumnya. Tadinya saya mau pakai getter ya biar agak beda. Tapi ternyata kalau pakai handphone itu nggak bakal maksimal karena share screen-nya kadang nggak kelihatan. Jadi kasihan yang pakai handphone. Tapi kalau pakai laptop itu bakal seru ya karena kayak di kelas beneran. Nah, em, siang hari ini saya akan coba kasih sedikit teori yang kemarin yang sudah menjadi tugas sebetulnya dan sudah saya lihat tugas kalian dan nanti saya contohkan satu tugas yang menurut saya sudah hampir sempurna ya nanti punya salah satu kawannya ini juga udah hadir orangnya ada di sini. Dan sebelum kita ngelihat tugas yang kemarin sedikit teori yang sudah Anda kerjakan minggu lalu. Wahyu Iskandar ingat nggak minggu lalu pas teori tugas kita ngapain di Spada? Wahyu Iskandar. Ayo, senyum dia. Apa tugas kita minggu lalu ini? Desi Oktarina, apa tugas kita minggu lalu, Des? Di teori. Pada ngerjain kok orang saya lihat ada semua, 39 mahasiswa. Siapa yang bisa bantu jawab minggu kemarin kita tugasnya apa ya yang teori ya, PBO teori? UML Pak, Ya, UML. Disuruh buat apa? use case, activity diagram. Oke, good. Jadi minggu lalu itu saya kasih tugas tentang UML. Memang itu materi tambahan sih dari saya karena berbicara PBO sebenarnya nggak lepas dari UML. Nah, UML itu apa dan nanti contoh desainnya seperti apa akan saya jelaskan lewat slide. Ya, saya izin untuk slide share ya, semoga bisa terlihat. Oke, bisa terlihat. Kelihatan nggak Usman sharing? Kelihatan Pak. Ini oke ya. Baik, yang memang kuotanya terbatas nggak apa-apa, videonya boleh dimatikan ya. Kalau yang memang kuotanya aman ya nggak apa-apa bisa diaktifkan biar bisa sambil lihat kalian. Nah di sini saya akan fokus menjelaskan apa itu UML dan fokus ke satu diagram dulu. Walaupun tugasnya minggu lalu itu ada dua, use case sama activity. Nah tapi di sini akan coba saya lebih matangkan ke use case diagramnya terlebih dahulu. Oke, sebelum kita ke use case diagram, satu hal yang harus kita tahu, ternyata use case diagram itu adalah salah satu dari diagramnya UML. Atau kalau kita perpanjang, UML itu Unified Modeling Language. Ya, Modeling Language. Sebenarnya apa tugasnya UML, Pak? Gitu. Kenapa kita bahas ini dalam PBO? Nah, UML ini biasanya digunakan untuk memodelkan suatu sistem. Jadi kalau Anda diminta mengembangkan sebuah sistem, baik itu software ataupun hardware, karena kalian TK ya, memungkinkan juga sih yang berbicara tentang sensor segala macam, kalau emang nanti bisa dimodelkan pakai UML ya silakan dimodelkan. Nah ini nanti adalah sebuah desain. Ibaratnya kalau dalam dunia nyata mau buat rumah, ya ini desainnya gitu loh. Sebelum jadi rumah ini desainnya terlebih dahulu. Nah, karena kita berbicara pemrograman, artinya sebelum jadi program, modelnya tuh kayak gini loh. Kita buat dulu modelnya. Dan yang saya gunakan di sini adalah UML dan salah satu diagramnya adalah use case diagram. Nah, apa tugasnya UML? Selain sebagai alat pemodelan, UML ini digunakan juga untuk mempermudah dalam komunikasi. Jadi kalau nanti pengembang sistemnya itu lebih dari satu orang, bagaimana dia bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain? Nah, enaknya lewat diagram gitu loh. Jadi bisa menggambarkan, sistem kita bisa ini loh, bisa itu. Kalau emang harus ada yang didiskusikan, ada fitur yang dihapus atau fitur yang ditambahkan, yaitu nanti bisa dikomunikasikan lewat UML. Ya, kurang lebih seperti itu definisi dari UML atau Unified Modeling Language. Nah, berbicara UML sebenarnya ada banyak sekali diagramnya.
yang terlihat di monitor kalian atau di layar kalian, ya, ada beberapa jenis diagram. Ya, kalau saya lihat kan ada kelas diagram, package diagram, komponen diagram, deployment diagram, profile diagram, use case diagram, activity diagram, dan yang lainnya sampai timing diagram. Nah, tiap diagram punya fungsi yang masing-masing. Dalam PBO ini sebenarnya nanti saya cuma fokus ke 3 diagram, use case, activity, dan kelas diagram. Nah, kelas diagram sebetulnya sudah kita senggol di pertemuan-pertemuan sebelumnya, terutama pas praktek. Pas praktek saya basicnya adalah kelas diagram. Karena dengan kelas diagram, Anda bisa baca kelas diagram, programnya mudah kita buat. Kenapa? Karena kelas diagram sudah jelas. Nah, tambahannya di sini adalah apa use case diagram? Sebetulnya use case sama activity diagram itu dalam satu ranah yang sama. Ya, jadi kalau udah bisa buat use case, ya penjelasan activity sebenarnya kurang lebih akan sama. Ya, karena dalam ranah yang sama, yaitu dalam ranah behavioral, ya, dalam ranah fungsionalitas sebetulnya. Oke, kita bahas untuk yang use case diagramnya. Apa use case diagram? Nah, minggu lalu saya sudah lihat, ya walaupun tugasnya ada yang sama percis, ya mungkin copy paste sama kawannya atau ngerjainnya bareng-bareng, it's okay. Tapi saya lihat diagram yang dibuat sudah hampir benar. Dan nanti punya salah satu kawannya yang saya tampilkan itu sudah mendekati sempurna. Ya nanti kita bahas. Use case diagram itu ngasih gambaran umum tentang fungsionalitas sistem. Jadi hanya berbicara sistemnya bisa apa sih gitu loh. Ya, jadi fungsional itu arahnya adalah apa yang bisa dikerjakan oleh sistem, ya, atau bagaimana sih sistem itu bekerja, ya, kayak mana sih cara pengguna pakai sistem, atau bagaimana sih interaksi pengguna dengan sistem. Jadi di sini use case diagram ngomongin kita sebagai pengguna dengan sistem yang dibuat. Jadi kita bisa apa di sistem, kita bisa ngapain di sistem. Nah, itu yang mau dibicarakan dalam use case diagram, arahnya ke sana. Oke. Dalam use case diagram itu ada notasi atau ada simbol-simbolnya, dan saya harapkan simbol yang sedikit ini bisa dihafal gitu, walaupun cuma lihat sekilas, oh oke, saya ngerti maksudnya. Pertama, aktor. Kenapa harus ada aktor? Ya jelas, karena use case tadi berbicara apa yang bisa dilakukan oleh pengguna. Jadi jelas dulu penggunanya siapa gitu loh. Use case itu simbolnya kayak oval atau elips ya. Jadi kalau ada software lain yang use case-nya gambarnya nggak elips, ya mungkin karena beda software aja. Tapi kalau seharusnya ya use case itu elips atau oval seperti ini. Nah, use case inilah yang berisi kegiatan yang bisa dilakukan oleh sistem. Jadi di sini harus kata kerja nanti seharusnya. Kayak misalkan login, input nilai gitu ya, input transaksi. Nah, itu adalah kata kerja dan itu pasti terletak dalam use case. Ada juga hubungan. Nah, hubungan itu ada banyak ya. Di sini ada 4 kalau yang terlihat. Ada asosiasi, jadi garis saja tanpa ada panah-panahnya. Ada hubungan generalisasi atau inheritance ya, atau pewarisan kemarin. Ada hubungan include dan extend. Nah, ntar saya akan jelaskan di contoh aja langsung. Kotak atau sistem boundary ini biasa digunakan juga, kadang juga enggak gitu. Kadang-kadang kalau use case yang ada sistem boundary mempertegas saja bahwa ini adalah kegiatan dalam sistem atau dalam program karena jelas ada sistem boundary-nya. Tapi ada juga use case yang nggak pakai sistem boundary, jadi kayak kosong gitu, kotaknya nggak ada, tapi dia bentuknya use case diagram, itu juga ada. Notes atau catatan gitu ya. Jadi ada penjelasan dalam use case yang mungkin tuh nggak tergambar dan harus diperjelas dengan notes atau catatan. Oke, sampai penjelasan UML dan use case, ada yang mau tanya dulu nggak? Sebelum saya lanjut ke slide berikutnya. Oke ya, saya rasa bisa dipahami. Oke, ini ada contoh yang ibaratnya cuma contoh ini ya, contoh dasar ya, belum dalam bentuk kasus. Jadi kalau kita lihat, ada aktor, di sini aktor, kemudian ada use case induknya atau use case utamanya, ada 3 use case yang lain. Use case A, B, C, dan D. Setiap use case itu ada hubungannya, dan di sini dibuat beda-beda.
hubungan aktor dengan use case biasanya cuma garis kayak gitu aja, ya, hubungan asosiasi. Nah, ada juga hubungan include. Kalau hubungan include itu hubungan yang seperti apa ya? Coba ada Yohanes Bosco nggak di sini? Tadi sih ada kalau saya lihat. Yohanes, ada tidak Yohanes? Yohanes. Ayo bersuara Yohanes kalau ada. Ada nih orang ini, Yohanes Bosco nih. Hadir, Pak. Oke, Yohanes, kalau hubungan include seingat kamu itu hubungan yang seperti apa, Yohanes? Hubungan include itu hubungan yang kalau use case A tanpa use case B itu use case A nggak bisa jalan, Pak. Betul sekali, hafal ya. Jadi include itu ibaratnya ya, kata gampang tuh harus gitu. Jadi kalau udah ada hubungan include, berarti ini adalah hubungan yang ada keharusannya. Nah, di sini use case A itu nggak bakal bisa dikerjakan sebelum mengerjakan use case B. Jadi A bisa dikerjakan tapi harus ngerjain dulu yang B. Nah, itu namanya include. Oke, masih Yohanes. Kalau extend, Yohanes? Extend tuh bisa jalan tanpa harus di ini, Pak. Tanpa harus nganin use case yang C ini, Pak. Oke, good. Jadi kalau extend itu kan kebalikannya pasti ya, include harus, extend ini sunnah lah ibaratnya gitu. Jadi boleh dilakukan, boleh tidak. Tapi kata lainnya sebenarnya perluasan. Jadi kalau lihat contoh yang di monitor itu, use case C adalah perluasan use case A. Jadi use case C itu boleh dikerjakan, boleh tidak gitu loh. Setelah kita ngerjain use case A. Nah, itu namanya extend. Jadi sunnah gitu ya, boleh ke C, boleh tidak gitu. Tapi kalau di C silakan, enggak ya nggak masalah, nggak dosa gitu ibaratnya. Kalau yang generalisasi atau inheritance, yang A sama D, Yohanes. Mungkin saling berhubungan, Pak. Betul, saling berhubungan. Yang kayak mana? Kalau di jawabanmu nggak ada ya yang pakai inheritance, saya lihat. Oke, yang inheritance tambahannya ini adalah ibaratnya kayak use case umum dan use case yang khusus. Jadi A ini adalah umumnya, jadi use case besarnya. Tapi secara khusus dia bisa ngapain sih gitu loh dalam use case A itu. Jadi dirinci lagi. Secara khusus kerjaan A itu ini loh, D1, D2, D3 misalkan. Nah, itu adalah inheritance atau turunan atau generalisasi. Nah, dari definisi itu sebetulnya ya contoh dalam buku yang sempat saya share di Spada, Anda bisa lihat beberapa contoh yang menggunakan beberapa hubungan ini ya. Kayak gini nih, lihat sebentar. Use case diagram di sini ngomongin penjadwalan ya. Kalau Anda lihat nama aktornya staff. Staff itu bisa ngapain Pak dalam sistem? Kenapa saya bilang dalam sistem? Karena ada kotaknya. Nah, sistem boundary. Berarti ini kerjaannya pasti pakai program ini. Nah, dia bisa ngapain? Membuat jadwal. Itu use case 20 itu. Terus bisa melakukan penjadwalan ya, maintenance calendar. Tapi lihat ada include-nya di situ. Artinya dia bisa membuat penjadwalan asal dia udah ngecek dulu kalender. Kalau dia belum cek kalender, dia nggak bakal bisa membuat jadwal gitu ya, atau menjadwalkan sesuatu. Karena ada include di sana. Include-nya apa? Cek kalender. Nah, terkadang ada orang yang buat use case tambahan ini boleh diarahkan juga ke aktor, ada juga yang buat enggak. Kayak gini kan, cek kalendernya enggak ada garisnya ya yang mengarah ke staff. Tapi orang tahu ini kerjaan staff karena ini use case tambahan yang harus dikerjakan staff kalau dia pengen membuat penjadwalan. Nah, ini include. Ya, saya lanjut lagi contoh berikutnya. Ini extend. Extend itu contoh gini. Ada sebuah use case utama namanya buka rekening. Jadi orang kalau ke bank itu bisa buka rekening ya pakai sistem. Oke, saya daftar, saya buka rekening. Tapi ada perluasan berikutnya. Setelah Anda buka rekening, ada kemungkinan Anda juga bakal buka deposito atau Anda juga bakal buka kartu kredit. Tapi kan kalau Anda buka rekening nggak harus buat kartu kredit. Tapi bisa loh kalau Anda pengen buka kartu kredit boleh, asal udah punya rekening dulu gitu. Nah, ini adalah
perluasan atau extend ya, yang sunnah tadi. Kalau include harus, ini sunnah. Boleh dilakukan, boleh tidak. Yang utamanya adalah buka rekening, buka deposito sama buka kartu kredit, ini adalah sunnahnya ataupun perluasannya. Ya, dan masih contoh yang lain masih banyak, tapi saya skip aja. Kurang lebih seperti itu contohnya. Saya ke arah sini. Ini soal kemarin minggu lalu. Alhamdulillah, terima kasih sudah pada mengumpulkan ya jawabannya. Ya, kalau memang nggak bisa saya bahas satu persatu punya kalian, tapi saya langsung lihat aja hasil dari pemahaman minggu lalu. Ya, saya sudah lihat ya beberapa contoh, dan yang satu saya pilih ini yang sudah mendekati sempurna lah. Nah, contoh studi kasusnya gini. Kemarin ada cerita kayak gini. Ini adalah sebuah proses bisnis. Proses bisnis itu adalah urutan kegiatan. Nah, saya ada cerita ya, sederhana banget sebetulnya ini. Ada sebuah kedai namanya Miss Mojito, kebetulan yang Anda lihat di background saya lagi di situ ya. Miss Mojito adalah usaha di bidang food and beverage, jadi kedai makanan dan minuman ya. Mereka ini butuh sebuah program sistem untuk membantu proses transaksi penjualan. Kalau kata kerennya sih point of sales gitu ya. Nah, di sistem yang pengen dibuat oleh Miss Mojito itu adalah sistem ini harus ada hak akses berbeda antara owner dan kasir. Berarti aktornya berapa orang? Perwakilan. Usman, berapa orang berarti aktor dari use case ini? 2 orang, Pak. 2 orang, betul. Dari cerita ini udah jelas, bakal ada 2 orang aktor ya dalam use case-nya, owner sama kasir. Jadi kemarin yang ngebuat aktornya lebih dari 2, ya bukan salah juga. Mungkin dia tambahin sendiri, kayak misalkan dia nambahin aktor yang lain gitu ya, ada pelanggan dan sebagainya. Tapi sebetulnya kebutuhan sistem yang mau dibuat, pelanggan tidak menggunakan sistem. Jadi nggak mungkin pelanggan nongol di situ gitu ya. Karena kita berbicara apa yang bisa dilakukan aktor terhadap sistem yang mau dibuat. Nah, di sini cuma ada owner sama kasir. Nah, poin nomor 3 ini berbicara fiturnya. Jadi di dalam program yang mau dibuat itu harus bisa ngapain gitu loh. Ternyata ada beberapa poin. Kelola jenis produk, kelola karyawan, kelola transaksi penjualan, dan seterusnya ada kelola melihat laporan penjualan. Di mana secara khusus laporan penjualan ini adalah laporan harian, mingguan, bulanan, sama laporan penjualan per produk. Nah, itu yang harus bisa dilakukan oleh sistem sehingga owner atau kasir tadi bisa melakukan kegiatan ini dalam program. Nah, ternyata ada tambahan lagi poin nomor 4. Setiap transaksi penjualan harus menghasilkan print out atau cetakan kwitansi. Ya, berarti cetak kwitansi ini bisa dibuat nih ya, harus dibuat, tapi harus ada transaksi terlebih dahulu. Kalau nggak ada transaksi nggak bakal bisa cetak kwitansi. Dan ternyata kasir hanya boleh mengakses fitur kelola transaksi penjualan. Dari banyak fitur tadi sudah jelas, owner pasti bisa semua. Kasir hanya boleh mengakses kelola transaksi penjualan. Nah, dari jawaban ini, sebelum ke jawaban punya saya akan lihatkan dulu jawaban punya kawannya. Ya, yang saya bilang tadi ini udah oke nih gitu ya, jawaban kawannya. Saya ganti dulu. Ya, terlihat ya ini punya kawannya UML, PBO, ya, dan ternyata ini punya Yohanes. Ya, tadi udah sempat saya tanya-tanyakan ya, terbukti ya tadi pemahaman Yohanes sesuai dengan yang dia buat. Oke, ini punya Yohanes contoh saja. Kalaupun punya kalian mungkin pas, saya juga mirip sama punya Yohanes, bahkan mungkin lebih bagus gitu ya. Ya, mungkin terselip atau apa yang saya lihat sih sementara ini masih yang lumayan bagus gitu ya, yang udah hampir sempurna punya Yohanes Bosco. Oke, kita lihat. Ternyata gini bentuk use case-nya. Kita lihat dulu pertama, benarkah ada 2 aktor? Benar. Owner, kasir. Terus kita ingat dulu tadi yang dilakukan. Owner bisa lakukan semuanya. Lihat asosiasinya. Owner bisa kelola jenis produk,
owner bisa kelola produk, owner bisa kelola karyawan, ya. Nah, di sini mungkin kurang satu lagi ya. Walaupun di sini owner ya dia juga bisa ya memungkinkan untuk kelola transaksinya juga. Owner bisa melihat laporan penjualan. Oke, betul. Kasir hanya bisa kelola transaksi penjualan. Nah, kalau emang di soal dipertegas lagi ownernya tidak bisa kelola transaksi, ya berarti di sini benar ya, tidak ada asosiasi antara owner dengan kelola transaksi. Tapi karena kemarin tidak saya pertegas, ya jadi di sini dianggap bisa gitu seharusnya ya. Nah, lihat include yang dibuat oleh Yohanes. Alfandi bisa koreksi nggak? Kira-kira include Yohanes benar atau salah gitu? Silakan Alfandi. Dikoreksi punya Yohanes, kira-kira include-nya itu benar atau salah? Kalau dari penjelasan yang tadi. Menurut saya benar sih itu, Pak. Benar. Oke, berarti kalau benar bacanya gimana tuh, Pandi? Dia include, Pak ya? Ya, yang di include tuh, bacanya gimana? Maksud bacanya itu gimana, Pak? Maksudnya? Atau gini, owner bisa kelola jenis produk. Nah, kalau gini kan juga pasti ada hubungannya ya. Kasir bisa kelola transaksi penjualan. Nah, terus kok ada hubungan include ke kwitansi ini maksudnya apa ya? Kalau ini benar gimana cara bacanya? Karena apa ya, Pak ya? Karena ada hubungannya dengan penjualan gitu, Pak. Transaksi penjualan dulu atau cetak kwitansi dulu? Penjualan dulu. Nah, kalau penjualan dulu, kalau lihat slide yang tadi ya, jadi arah panahnya seharusnya kwitansi ini panahnya ke kelola transaksi. Jadi cetak kwitansi bisa asalkan sudah ada transaksi penjualan. Kalau yang dia buat Yohanes agak kebalik. Kelola transaksi bisa asalkan sudah gitu ya mencetak kwitansi. Jadi agak kebalik di bagian situ. Ya cuma gara-gara panah tapi artinya jadi beda gitu loh. Nah ini include-nya benar karena emang harus gitu ya, harus dicetak tapi setelah ada transaksi penjualan. Nah di situ kurangnya punya Yohanes. Berikutnya melihat laporan penjualan. Nah Yohanes pakainya extend. Extend berarti perluasan, boleh cetak boleh tidak. Logika ini benar juga nggak apa-apa gitu ya. Tapi nanti saya gunakan yang generalisasi. Kayak melihat laporan penjualan itu adalah use case umum gitu ya. Khususnya adalah ini. Nah, tapi kalau yang Yohanes buat, use case-nya adalah melihat laporan penjualan. Nah, habis lihat laporan penjualan, boleh lo lihat laporan harian, atau boleh lo lihat laporan mingguan, boleh lo lihat laporan bulanan. Jadi ini ibaratnya kayak boleh dilakukan, boleh tidak gitu loh. Ya, jadi kayaknya lebih bagusnya pakai inheritance yang tadi umumnya ini khususnya adalah tiap laporan. Nah, dari contoh punya Yohanes, kalau kita bandingkan dengan yang saya buat, kita bandingkan sedikit ini. Ini ya. Nah, dari hasil ini kalau kita lihat kurang lebih sama, cuma bentuknya agak-agak lebih ribet aja gitu ya kalau Anda lihat garis-garisnya. Tapi tetap owner 2. Di sini saya kebetulan tidak pakai sistem boundary, jadi kotaknya saya hilangkan ya, karena tadi melebihi tempatnya. Terus semua bisa dilakukan oleh owner ya, di sini kasir bisa kelola transaksi ya. Nah, kalau Anda lihat ada satu yang Yohanes nggak buat yaitu login. Login itu berbicara masalah hak akses. Kayak mana program tahu adanya seorang karyawan atau dia seorang owner gitu ya. Dia owner atau kasir. Harus ada proses login atau hak akses. Makanya di sini saya tambahkan sebuah use case namanya use case login. Nah, itu bedanya sama punya Yohanes tadi kurang di bagian sini. Kenapa semua panah ke login, Pak? Karena semua kerjaan harus login dulu. Nggak mungkin bisa kelola produk kalau belum login.
Nggak mungkin bisa lihat laporan kalau belum login ya. Jadi arahnya pasti ke login semua include-nya. Kemudian lihat bagian lihat laporan. Saya tidak pakai extend kayak punya Yohanes, tapi pakai generalisasi karena saya pengen kasih tahu bahwa secara umum owner itu bisa lihat laporan penjualan. Tapi secara khusus, laporan apa yang bisa dilihat? Oh, harian, mingguan, bulanan, sama laporan per produk. Ya, jadi lebih pasnya pakai inheritance ataupun generalisasi. Kalau tadi pakai extend salah nggak Pak? Ya tidak salah, tapi pas ngebacanya jadi kayak tadi. Jadi seolah-olah setelah melihat laporan penjualan bisa lo lihat yang lain gitu. Jadi kesannya agak beda aja ya. Nah, bagi yang belum hampir sama dengan ini ya nggak apa-apa, namanya belajar. Tapi kurang lebih nanti ini saya share ya di Spada slide yang ini. Jadi bisa dibandingkan tugas punya kalian kemarin dibanding punya yang ini. Oh di bagian situ kurangnya ya. Ini bagian use case diagram. Oke, ada yang mau tanya dulu use case diagram? Silakan. Udah pasti nggak ada ya, dipahami aja dulu. Oke, berikutnya activity diagram ini tambahan aja dulu karena saya lihat punya Yohanes juga sudah hampir benar ya. Jadi activity diagram itu apa Pak? Sederhananya adalah rincian runtunan kegiatan tiap use case. Jadi kalau Anda lihat kan, di sini ada use case kelola jenis produk. Kayak mana kelola jenis produk itu? Urutannya di program nanti. Mulainya dari mana? Terus caranya kayak mana? Nah, digambarkanlah pakai activity diagram. Ini loh activity diagram kelola jenis produk. Dimulai dari mana? Ternyata kalau yang dibuat oleh Yohanes, startnya dari owner. Owner milih menu kelola jenis produk. Jadi dia milih dulu nih ntar, pilih menu kelola jenis produk. Sistem meminta ibaratnya gitu ya ke database bahwa nanti ada permintaan ngelihat jenis produk. Dieksekusi, sistem menampilkan ya menu kelola jenis produk. Terus di sini owner memilih menu jenis produk. Ya, kalau lihat panahnya dia ke bawah, di sini ada join ya, join dan fork ya. Nanti dibaca lagi untuk activity diagram. Nah, di sini setelah memilih menu jenis produk, ada 3 hal yang bisa dilakukan. Menambah jenis, hapus jenis, mengubah data jenis. Ini fork, ini join-nya. Terus bisa menyimpan datanya. Konfirmasi simpan atau tidak. Kalau batal ya balik ke menu, kalau iya berarti data tersimpan. Nah, jadi cerita ini menceritakan bagaimana kita pas pakai programnya. Kalau Anda ingat UTS kemarin, ini udah saya kasih di UTS. Jadi pas Anda UTS kemarin, Anda ngelihat activity itu untuk tahu uruntunan kegiatan dalam program. Nah, kurang lebih yang dibuat oleh Yohanes juga sama. Jadi gini loh runtunannya. Sehingga programmer akan tahu, oh tampilan program saya harus seperti ini, karena runtunannya akan seperti ini kegiatannya. Nah, Pak, berapa jumlah jenis jumlah activity diagramnya? Lihat jumlah use case-nya. Kalau use case-mu 10, berarti 10 aktivitas ya, tiap use case digambarkan jadi activity diagram. Ya, tapi kalau emang ada activity yang mungkin ini sama kok Pak sebetulnya use case-nya gitu ya. Jadi Anda boleh digabungkan nggak apa-apa. Nah, kalau ini kan dibuat per use case ya yang dibuat oleh Yohanes. Nah, ini bagus. Ya, terkait kegiatannya mungkin beda persepsi dengan kalian ya wajar karena kan programnya satu dengan yang lain mungkin beda-beda. Karena saya tidak menggambarkan programnya harus gini urutannya tidak, tapi secara umum tergambar lewat use case. Dan di sini adalah pola pikirnya Yohanes. Kurang lebih bakal kayak gini nih kata dia runtunan programnya. Jadi ini bagus ya. Oke. Nah, inilah sebenarnya tugas yang minggu lalu ya. Jadi Anda membuat program seperti ini. Nah, nanti pas kita UAS nanti juga soalnya nggak jauh-jauh dari sini. Jadi saya akan kasihkan sebuah use case diagram, Anda diminta buat programnya gitu loh. Tapi nggak ribet, sederhana pasti. Dan itu nanti menyangkut program yang kayak di praktek, ada database-nya dan pakai MVC. Ya, nah itu nanti untuk UAS-nya seperti itu. Ya, ntar lebih jelas saya kasih contoh soal buat minggu depan saya kasih contoh soalnya ya biar untuk tahu latihannya seperti apa. Oke, ada yang mau nanya dulu? Silakan.
Kayaknya orangnya makin banyak ini ya. Kalau saya lihat sekarang berapa orang ini? Wah, 30 orang. Oke. Ini kayaknya udah mau mati nih kayaknya Zoom meeting-nya ya. Oke, boleh aktifkan dulu videonya sebelum saya sudahi. Saya pengen screenshot sekali lagi karena orangnya makin banyak ya. Bosar tuh